Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emdar Parmadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yaitu yang A, akuntansi pajak atas perolehan atas aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli tambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK ETAP dalam penjelasan pasal 10 UU PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu harga perolehan atau harga penjualan dalam hal yang terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Lalu yang B, akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Itu yang pertama, akuntansi pajak atas penjualan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas penjualan aset tetap dilakukan dalam prosedur penjualan aset tetap dengan 3 langkah. Yaitu yang pertama, update nilai buku aset tetap yang dijual. Lalu yang kedua, hapus aset tetap. Lalu yang ketiga, ditambah pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap. Lalu yang kedua, adanya akuntansi pajak atas sewa aset tetap. Dalam SAK ETAP yang diatur oleh IAI tahun 2019 83 sampai 88, klasifikasi sewa adalah sebagai berikut. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila senyawa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Lalu yang kedua, sewa operasi atau operating lease. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Lalu yang ketiga, adanya transaksi jual dan sewa balik atau sales and leaseback. Ini dimana transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Lalu yang C, yaitu akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Dalam SHK ETAP yang diatur oleh IAI tahun 2019 71 sampai 73, itu metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus, yaitu metode yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah. Lalu yang kedua, metode saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset tetap. Lalu yang ketiga, metode jumlah unit produksi, yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Keempat, yaitu akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SHK ETAP yang diatur oleh IAI tahun 2009 70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aspek non moneter atau kombinasi asas moneter dan non moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Lalu yang kedua, nilai wajar aset tetap yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat yang diserahkan. Lalu yang kelima, akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Dalam akuntansi revaluasi aset tetap yaitu umumnya tidak diperkenankan. Namun menurut paragraf 15 pada tahun 2019, penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dengan adanya wewenang dari pemerintah ini untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap. Sekianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.